Hai ladies, selamat pagi, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kelas ini kelas yang sangat spesial karena ini kelas di penghujung tahunnya kita juga dan juga ini kelas tentang Mother and Child, masih dalam tema besar kita tahun 2024 ini, Mother and Child. Tapi jauh lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang anak, tentang bagaimana pertumbuhan anak dari bayi hingga remaja. Maka itu bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja. Ini adalah tema kita sebagai penutup di tahun ini. Sehingga kita akan membahas dari 8 Oktober kemarin sampai 30 November, beberapa minggu lagi kita akan membahas 8 minggu ini tentang tahap perkembangan anak dari masa bayi hingga dewasa muda. Dan kita bisa melihat wawasan Alkitabiah dalam setiap fase kehidupan. Mungkin ada yang bertanya di sini ya, lah kan saya single. Loh, saya kan saya udah punya anak besar. Atau saya masih menunggu belum punya anak. Atau saya adalah seorang oma, ataupun apapun background kita. Kita semua membutuhkan ilmu tersebut karena mungkin bukan buat kita, tapi buat dibagikan dengan sesama kita. Jadi pelajaran ini juga berguna untuk kita bisa mengerti anak-anak di sekitar kita juga. Karena saya percaya bahwa anak kita bukan cuma yang lahir dari rahim kita. Ada anak lahir dari hati kita, ada juga anak lahir dari rahim orang lain yang kita punya pengaruh besar untuk mempengaruhi mereka dalam pengaruh Kristus. Karena itu kita berdoa agar Tuhan bisa mempengaruhi kita dalam pengaruh Kristus, agar dalam kita memandang kehidupan bukan dari kacamata dunia yang membuat kita seringkali putus asa, tapi dari kacamata surga yang selalu penuh dengan pengharapan. Maka dari itu, kita akan menghampiri tata mulia Allah untuk berdoa dan meminta Tuhan memberikan kita hikmat dalam kita mempelajari apa yang menjadi pelajaran pada hari ini yang akan berguna untuk kita menghargai karya Tuhan dan juga untuk mengingatkan sesama kita betapa berharganya setiap janin yang Tuhan izinkan untuk hidup dalam rahim setiap wanita. So, shall we pray? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, Allah yang mulia, Allah yang terlampau mengagumkan. Allah yang menolong kami untuk bisa melihat hidup dunia bukan dari kacamata sementara, tapi dari kacamata keabadian. Saat kami mempelajari Tuhan, bagi kehidupan yang Kau berikan bagi kami maupun anak-anak kami ataupun cucu kami bersyukur karya Tuhan begitu indah. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Dr. Krista akan mengajarkan kepada kami seperti apa sih perjalanan sang bayi. Kami ingin mempelajari Tuhan agar kami bisa mensyukuri kehidupan yang Kau berikan, agar kami bisa merayakan kehidupan setiap anak-anak dan setiap kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan hadir di dunia ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kalau kami sudah menjadi pemenang, karena kami melihat karya Tuhan dalam kehidupan setiap anak yang masuk dalam rahim sang ibu adalah pemenang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membuat kami bisa menyadari bahwa hidup kami berharga. Dan Tuhan biarlah kelas hari ini membuka mata kami untuk menyadari bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sangat detail. Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau adalah Ayah, Bapa yang sangat dekat dengan kami semua. Dan biarlah pelajaran ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, dan membantu kami untuk bisa mengartikulasikan kepada dunia bahwa karya Tuhan sempurna dan indah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dan serahkan kelas ini ke dalam tangan Kristus. Berkati kami semua Tuhan, biar konsentrasi pagi hari ini membawa kami memuliakan Engkau. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, so ladies, tanpa panjang lebar, saya ingin memperkenalkan tamu kami, tamu dari Ladimi kali ini, di mana teman saya, kita akan mempelajari tentang bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja. Hari ini berjudul Perjalanan Sang Bayi, tentang keajaiban kehidupan. Nah, tamu istimewa kita adalah teman saya, Dr. Krista Adeline, seorang dokter yang menjalankan praktek pribadi di Jakarta, mengajar di Sekolah Kedokteran di Pelita Harapan, serta menjabat sebagai Wakil Regional Asosiasi Medis dan Gigi Kristen Indonesia, ICMDA, ICMDA Asia Tenggara. Dia juga seorang manajer project di Pro-Life Indonesia yang kita akan bahas lebih detail lagi minggu depan. Tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Dr. Chris Adeline untuk mengambil alih kelas pagi hari ini. Welcome, selamat datang di Ladini.
Iya, selamat pagi Kak Tracy dan semua ladies di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Boleh sharing di Ladimi, Kak. Mungkin aku langsung mulai aja ya. Oke, aku akan share screen terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi Kak Tracy udah sebutkan, ini semoga udah terlihat nih sekarang ya. Oke. Seperti yang tadi Kak Tracy sudah sebutkan, bahwa hari ini bagianku adalah membagikan mengenai perjalanan sang bayi. Mungkin lebih tepatnya di dalam series Tumbuh Bersama dari bayi hingga remaja ini, aku diberikan kesempatan untuk sharing dari konsepsi, nanti dari bagaimana kehamilan itu terjadi, sampai nanti usia 1 tahun. Dan tadi sebenarnya sudah diperkenalkan, tapi aku cuma mau memperkenalkan sedikit lagi tentang diriku. Jadi ya aku juga salah satu staf di Pro-Life Indonesia. Itu adalah suatu gerakan anti aborsi di Indonesia yang kita menghargai kehidupan dan mencintai kehidupan. Dan ya hari ini kita belajar kehidupan itu sebenarnya mulainya dari mana gitu ya. Oke, jadi topik bahasan kita hari ini akan sebenarnya cuma dua ini sih, singkat gitu ya. Apa yang terjadi selama kehamilan dan sebuah keajaiban dari bayi baru lahir sampai saat usia 1 tahun. Tapi mungkin aku akan lebih banyak ngomongin di kehamilannya gitu, karena yang ingin kutekankan dari pembahasan kita hari ini adalah eh, ingin mengajak eh, para ladies di sini untuk melihat eh, keindahan dan keluar biasaan Tuhan gitu ya, yang Tuhan lakukan untuk membawa kita ke dunia ini gitu ya, yang sampai sekarang juga dia masih lakukan di hidup kita dan di hidup orang-orang. Oke, jadi apa yang terjadi selama kehamilan sebenarnya? Ya, jadi aku akan membagi section ini dalam tiga. Sebenarnya kemarin kalau bahasa Inggris enak ya, three C's gitu. Creation, Continuity, Covenant. Tapi ini aku translate ke bahasa Indonesia agak aneh kali ya. Penciptaan, perjanjiannya juga oke, terus continuity-nya perkembangan gitu ya. Tapi semoga bisa diingat ya, eh, dengan gampang, 3P, penciptaan, perkembangan, perjanjian. Kita masuk ke penciptaan. Ya, jadi penciptaan. Kita sering sekali mendengar bahwa hidup dimulai sejak eh, konsepsi atau fertilisasi. Mungkin bahasa lainnya ya, itu bisa di apa namanya sinonimnya gitu. Konsepsi adalah fertilisasi. Dan kita tahu fertilisasi adalah ketika sperma bertemu sel telur untuk membentuk zigot gitu ya. Nanti kita akan lebih secara teknikal lebih belajar istilah-istilah itu. Tapi mungkin kita sering nih lihat kartun-kartun kayak gini di sini ya. Jadi ada satu sel telur yang dikelilingi banyak sel sperma gitu ya. Terus nanti yang menang adalah satu sel sperma ini yang bawa bunga atau dia niat dikit pakai apa namanya dasi kupu-kupu atau apalah gitu gitu. Jadi kita suka lihat ada kartun-kartun kayak gini, komik-komik kayak gini gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam kenyataannya tuh tidak begitu jauh dari kartun-kartun ini gitu. Ya pasti nggak bawa bunga dan nggak pakai yang macam-macam gitu ya. Tapi it is a competition gitu. Ini tuh beneran suatu kompetisi antara uh, sel sperma untuk bisa sampai ke sel telur itu. Jadi kita tahu ya bahwa setiap bulan perempuan itu kan kita mengalami menstruasi gitu. Kenapa sih sebenarnya menstruasi itu ada? Karena sebenarnya setiap bulan eh, tubuh perempuan itu memproduksi atau merilis gitu ya. Sebenarnya udah ada sel telurnya, tinggal dirilis gitu ya. Setiap bulan dirilis satu sel telur seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada ketemu sperma, nanti dia jadi menstruasi gitu kan, diluruhkan, jadi keluar sebagai darah gitu. Tapi ketika ada hubungan seksual, kemudian sel telur itu sudah dirilis nih, terus habis itu terjadi hubungan seksual, sperma itu akan berjalan ke sel telur ini. Nah, sperma yang berjalan itu ada 200 juta. Kira-kira ada 200 juta di healthy male ya. Di laki-laki yang sehat itu bisa sampai 200 juta, bahkan lebih begitu. Sedangkan sel telurnya tadi ya cuma satu, dua, setiap bulan satu, dua gitu ya. Dan jadi
akan ada sampai mereka berenang, akhirnya sampai ke dalam, sampai ke site-nya si sel telur itu cuma sisa tinggal 200. Jadi bayangin dari 200 juta berguguran sampai akhirnya jadi 200 dan akhirnya cuma satu yang yang akan membuahi atau akan fusion, akan ya berfusi gitu ya, bersatu dengan si sel telur ini dan membuat yang namanya zigot. Nah, kita mesti tahu juga bahwa sel sperma dan sel telur ini adalah sel yang sangat spesial dibandingkan kalau kita compare dengan sel-sel di dalam tubuh kita yang lainnya gitu ya. eh mungkin ada beberapa teman-teman di sini, beberapa ladies di sini yang belajar biologi dengan lebih dalam mungkin pas SMA atau mungkin ngambil jurusan kuliah biologi atau apa atau yang berhubungan dengan biologi dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa setiap sel di dalam tubuh kita ini punya inti sel. Nah, inti selnya itu kan isinya kromosom tuh ya. Nah, kromosom itu yang nanti akan menunjukkan ekspresi, yang akan berekspresi di tubuh kita. Oh, kita orangnya seperti ini. Maksudnya bentuk mukanya seperti ini dan bentuk tubuhnya seperti ini. Itu kan semua diatur di dalam DNA atau kromosom kita di dalam tubuh kita. Nah, setiap sel di dalam tubuh kita itu punya 46 kromosom. Gitu. Selalu semua punya 46 kromosom. Mau sel di ginjal, sel di kulit, sel dimanapun itu punya 46 kromosom. Tapi benar-benar hanya eh, sel si sel telur dan sel sperma ini yang punya 23 kromosom. Itu 20, ya nanti kalau lebih dalamnya lagi 22 tambah XY, XY gitu yang menentukan jenis kelamin ya. Tapi si sel sperma cuma punya 23, si sel telur cuma punya 23. Jadi mereka harus ketemu dulu, baru mereka akan membentuk 46. Jadi mereka punya jumlah kromosom yang tepat. Hanya mereka yang punya jumlah kromosom yang tepat untuk membentuk suatu manusia yang baru, yang berbeda dari sel tadi, sel kulit, sel dan lain-lain. Jadi setengah dari sperma, setengah dari sel telur. Jadi lucunya, kalau misalkan si sel telur itu bertemu dengan sperma yang lain, misalkan katakanlah dari kartun ini dia ketemunya sel yang di belakang ini gitu ya, sperma yang di belakang. Mereka akan membentuk satu manusia yang berbeda. Dan tapi juga kalau sel sperma ketemu sama sel telur yang berbeda gitu ya, misalkan bulan apa namanya pertemuan itu terjadinya di bulan yang berbeda gitu ya, sel telurnya jadi berbeda, ia akan membentuk manusia berbeda lainnya gitu. Jadi bukankah kita bisa melihat dari fenomena ini ya, ini suatu fenomena yang sangat luar biasa gitu ya. Coba kita pikirkan gitu ya. Pekerjaan Tuhan tuh sangat-sangat terasa dari proses-proses natural ini gitu. Kita nggak bisa bilang, oh ini cuma sekedar kebetulan, ini tuh sekedar, oh ya cuma ya dunia dengan di dalam pengaturannya berjalan begitu saja dan kebetulan aku jadi lahir. Enggak gitu. Justru dari semua ini, dari kompleks science ini, kita bisa merasakan bahwa benar-benar Tuhan tuh pakai semua keadaan orang tua kita, eh, waktu bahkan ya, karena lagi-lagi kalau pesawat telurnya beda, mungkin kita udah beda lagi gitu. Jadi waktu aja dipakai sama Tuhan untuk membentuk kita saat ini gitu, untuk menghadirkan kita di dunia ini dan menjadikan kita saat ini. Kalau aja waktu itu, ketika konsepsi kita itu waktunya agak berbeda atau eh, keadaannya berbeda atau apapun, udah berbeda lagi orangnya gitu, berbeda lagi nanti eh, proses penciptaan ini gitu ya. Jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bilang bahwa Tuhan gak punya rencana buat hidup kita gitu. Karena dia mau loh mengerjakan semua kekompleksitasan ini untuk menghadirkan kita di bumi. Jadi ini satu hal dari creation yang kita bisa pelajari. Kemudian selanjutnya perkembangan atau continuity gitu ya. Kenapa ini jadi sangat penting? Karena saya pingin kita semua belajar mengingat bahwa zigot yang tadi terbentuk tuh, jadi dari sel sperma dan sel telur, dari hari pertama, zigot itu adalah kita, zigot itu adalah kamu
seperti kamu adalah kamu hari ini, gitu ya. Mungkin ya pastinya pasti kamu udah eh, kita semua ya pasti udah ya udah lahir terus udah punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kita udah punya achievement ini, kita punya kegagalan ini, kita punya kenangan ini dan lain-lain. Pengalamannya pasti udah berbeda gitu ya. Tapi di dalam hal dignity gitu, ya, di dalam hal keharga dirian, harga dirimu itu hari ini sama dengan ketika kamu masih zigot di hari pertama itu gitu. Jadi lagi-lagi walaupun berbeda dari pengalaman biologi, mungkin bukan hanya berbeda ya, pasti udah lebih advance gitu. Secara terukur itu lebih jauh, lebih berharga gitu ya pengalamannya dan lain-lain. Tapi di dalam berhargaan dirian yang diturunkan, yang benar-benar dari Tuhan itu dari hari pertama sampai sekarang itu sama gitu. Dari zigot sampai sekarang itu sama. Jadi ini jadi menjadi sangat penting karena banyak orang yang berpikir hanya zigot atau misalkan janin nanti kan zigot akan bertumbuh gitu ya menjadi sampai akhirnya bisa dilahirkan gitu menjadi bayi. Itu kan cuma sekumpulan sel di dalam kehamilan di dalam kandungannya itu kan cuma sel-sel doang gitu nanti pas lahir baru tuh bayi gitu kan orang tuh suka berpikir kayak gitu. Nah, seakan-akan mereka ngomong kayak gitu seakan-akan kita tuh nggak punya hubungan sama embrio sama janin kita yang kita maksudnya ketika kita masih janin tuh kita nggak ada hubungan gitu yang kita sekarang pas hidup tuh mulainya cuma pas dilahirkan gitu ya. Nah sekarang kita perlu pikir ini dengan baik-baik kalau memang benar di dalam tubuh kita memang cuma sel doang. Ketika orang mengandung itu cuma sel doang, kita perlu pikirkan apakah sekumpulan sel dapat melakukan ini, gitu ya. Ini dibilang clump of cells atau sekumpulan sel itu, apakah mereka bisa melakukan ini, gitu ya. Pertama tadi saya udah cerita bahwa zigot ya sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian di dalam beberapa jam kemudian dia akan terus membelah gitu ya, jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi 16 sel, sampai akhirnya dia di hari keempat atau kelima akan menjadi 32 sel. Nah, stage ini namanya disebut morula gitu ya. Jadi nanti ada satu apa namanya bentukan di mana isinya 32 sel dan dia disebut morula gitu. Nah, morula yang tadi hari kelima itu akan terus berkembang sampai ke 4 minggu. Bisa dilihat ya di sini ya 4 minggu. Dan di 4 minggu itu kita bisa lihat bahkan itu yang berdenyut udah kelihatan jantungnya gitu ya. Sekarang eh, penelitian terbaru mengatakan bahwa bahkan denyut jantung itu kemungkinan dimulai dari hari ke-16 gitu. Jadi dari yang tadi morula nih hari kelima, hari ke-16 tuh udah ada denyut jantung. Kita lihat lagi ya, ini yang keempat, ini 4 minggu bentuknya udah seperti ini. Ini yang 9 minggu nih, ya. Dia udah bisa. Jangan aku nggak mau disorot kamera gitu ya. Jadi dia udah bisa menunjukkan seperti itu, udah kelihatan matanya, tangannya dan lain-lain dalam waktu 9 minggu saja. Ya ini kan kita tadi Kak Tracy ngomongin, oh ntar lagi udah ini lagi ya, udah tahun baru. Ya waktu tuh nggak berasa gitu ya. Dan ya ini dalam waktu 9 minggu sebenarnya udah ada satu pertumbuhan yang signifikan di dalam eh, kandungan. Jadi kalau misalkan kita pikirkan, lagi-lagi kalau kita pikirkan eh, omongan janin kan hanya sekumpulan sel gitu. Ya, kita harus benar-benar pikirkan apakah sekumpulan sel dapat melakukan yang barusan tadi saya kasih lihat. Dan kita bisa lihat bahwa itu tuh tidak nyata gitu. Maksudnya ada suatu ada suatu eh, pernyataan janin kan hanya sekumpulan sel itu suatu yang eh, sangat tidak inline dengan kenyataan kita gitu ya. Jadi kalau kita bilang di kulit kita ini kan sekumpulan sel ya. Tapi kalau kita mengumpulkan sel kulit kita gitu ya, kita squish gini, kita nggak bisa ngeluarin manusia dari sekumpulan sel kulit kita. Sekumpulan sel kulit kita ya akan menjadi lapisan kulit. Dan bahkan kita tahu ya, maksudnya mungkin kakak-kakak teman-teman di sini
ada yang keluarganya atau mungkin punya pengalaman juga struggling dengan kanker gitu ya. Ini adalah suatu sel yang sangat horrifying, sangat menyeramkan, sangat kita benci gitu dengan sel kanker ini gitu ya. Dan kita melihat powernya yang luar biasa dengan dia bisa merenggut kehidupan gitu ya. Tapi sekumpulan sel kanker yang powerful, yang bertumbuhnya luar biasa cepat itu aja, ini hanya bisa bertumbuh. Lagi-lagi sel kanker yang powerful itu tidak bisa menciptakan manusia yang hidup dan bernafas. Dan mereka adalah clump of cells, mereka adalah sekumpulan sel, dan mereka nggak punya power yang sama dengan sel sperma dan sel telur yang bertemu tadi dan menjadi zigot. Mereka nggak punya power yang sama dengan zigot, sekalipun mereka sepowerful itu. Jadi kita lihat, kalau lagi-lagi, apakah sekumpulan sel tadi ya udah jelas-jelas ternyata bentuknya manusia bahkan dari dalam tubuh, dari dalam kandungan gitu ya. Apakah mereka bisa melakukan ini? Gerakan pada bayi di kandungan sudah dirasakan usia 4 sampai 5 minggu. Respon terkejut usia 6 minggu, aktivitas otak mulai terekam usia 6 minggu juga. Cegukan, menghisap, menelan itu bisa dideteksi usia 7 minggu. Pengecap rasa usia 7 minggu terbentuk ya. Terus gerakan seperti bernafas, padahal mereka belum dapat oksigen tuh ya. Di situ hanya berenang-renang di air ketuban ibu ya. Tapi mereka udah ada gerakan seperti bernafasnya di usia 8 minggu. 90% dari 5.000 struktur tubuh kita telah terbentuk di usia 8 minggu. Kemudian otak adalah saat itu nanti pas usia 8 minggu juga otak itu masih 43% dari berat badan. Dan mereka juga bisa menguap. Jadi mereka mungkin kalau ibu hamilnya lagi baca buku atau dengar musik yang membosankan gitu ya, bagi mereka mereka bisa menguap gitu. Terus mereka bisa merasakan nyeri di usia 10 minggu dan bahkan ada penelitian terbaru juga yang paling cepat usia 7 minggu ya. Kemudian kesadaran di usia 10 minggu atau lebih cepat. Mereka bisa interaksi sosial dengan kembaran. Jadi kalau misalkan mereka hamilnya kembar, misalkan ada seorang ibu hamilnya kembar gitu ya, mereka itu eh, penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa jadi kan bayi ini setiap setiap di dalam kandungan itu kan cuma kerjanya ya menggerakkan tangan mereka gitu ya. Nah, setiap kali bayi itu menggerakkan tangan di area sensitif kembarannya, misalkan menggerakkan tangan di dekat mata kembarannya gitu ya, gerakannya bakal lebih pelan gitu. Seakan-akan mereka tahu bahwa oh ini lagi mau kena mata saudaraku loh, aku harus pelan-pelan gitu. Dan jadi istilahnya ya itu lagi-lagi mereka sudah melakukan itu dari sejak kandungan. Kemudian mendengar dan merespon dengan lidah usia 14 minggu dan merespon rasa gitu ya, 15 rasa yang di lidah itu usia 15 sampai 16 minggu dan mereka bisa mempelajarinya. Jadi kalau misalkan mau punya anak yang suka makan sehat, ibunya juga harus makan sehat dari sejak kandungan karena mereka mempelajari rasa gitu dia bahkan dari dalam kandungan. Selanjutnya dapat mempelajari melodi dan deteksi not yang salah. Dan ini lagi-lagi juga eh, ya kalau misalkan mau punya anak yang pinter musik gitu ya, itu jangan oh dilesin aja nanti umur 5 tahun pas udah mulai ngerti. Enggak gitu. Dari dulu, dari nanti kita juga belajar setelah lahir juga ada ternyata itu mempengaruhi masa masa belajar mereka gitu. Tapi bahkan sebelum lahir mereka tuh udah belajar gitu ya. Jadi mereka udah dengar dan bahkan mereka dengar bahasa atau aksen ibunya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa bayi di Jerman sama bayi di Jawa Tengah gitu ya, sama bayi di eh, Amerika gitu, itu ketika nangis, ketika lahir nangis gitu ya, aksennya tuh beda-beda gitu. Jadi mengikuti aksen lokal yang ibunya sering gunakan gitu ya, ya bahasa ibunya, bahasa ibunya gitu ya. Dan mereka juga dapat menangis di dalam kandungan di usia 23 minggu. Jadi lagi-lagi mungkin kita sering dengar ya, aduh kamu hamil, jangan jangan stres gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu benar, ya pastilah ya. Karena ibu itu sangat penting, kehidupan ibu sangat penting. Tapi juga itu benar di dalam artian bayinya pun bisa merasakan ikut stres gitu. Jadi bayi itu bisa merasakan ibunya eh, lagi di stres dan dia bisa menangis juga di usia 23 minggu. Dan contoh terbaik dari perkembangan dari continuity yang dunia pernah tahu adalah ya Yesus Kristus sendiri sendiri gitu ya.
kita tahu bahwa Yesus Kristus dan kita sangat terharu, kita sangat eh, ya terharu dan mm, benar-benar mencintai dan menghargai apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sangat eh, mencintai bahwa Yesus itu sangat rendah hati sampai Allah yang luar biasa hebat mau menjadi manusia. Tapi seringkali kita cuma ingetnya the Christmas story aja gitu, pas lahirnya gitu. Oh, jadi manusia nih pas lahir. Padahal Yesus itu jadi embrio dulu gitu. Yesus tuh jadi zigot dulu. Ya, jadi itu yang mesti kita ingat. Dan kita lihat di Lukas 1 ya, di Lukas 1 ketika Elizabeth ketemu dengan Maria, Elizabeth waktu itu mengandung Yohanes Pembaptis gitu ya. Terus Yohanes Pembaptis itu melompat di dalam kandungan ketika dia bertemu dengan Maria yang mengandung Yesus saat itu. Jadi karena ketemu Yesus di dalam kandungan, apa namanya, ini dua ibu hamil ketemu, terus Yohanes Pembaptis yang masih di dalam kandungan ketemu Yesus yang masih di dalam kandungan. Dan si Yohanes Pembaptis melompat di dalam kandungan gitu. Jadi istilahnya ya ini, dia benar-benar loh Yesus masih dari dalam kandungan dan Allah menggunakan bayi yang di dalam kandungan yang lain untuk ya bahkan bisa bisa merasakan dan bisa mengetahui bahwa ini seorang bayi yang luar biasa yang sedang dikandung oleh Maria. Kita mesti ingat Yesus aja lagi-lagi mau go through all this natural process, gak tiba-tiba aja kayak oh dari surga ya udah jadi manusia tiba-tiba hadir di tengah-tengah padang belantara gitu, nggak, tapi menggunakan this natural process yang dia sendiri sudah tetapkan untuk menghadirkan Yesus. Dan terakhir adalah soal perjanjian. Jadi akan ada beberapa ayat, tapi di sini aku pingin kita fokus ke Mazmur 139 ayat 16 sampai 19. Jadi aku bacain dulu. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan dari satu eh, passage ini, satu potongan perikop ini, aku ingin kita menganalisis beberapa fitur gitu ya, beberapa kata di sini. Walaupun ini sangat indah gitu ya, kita secara mungkin kalau kita mau gali lebih dalam bisa juga, tapi ada beberapa yang aku ingin kita belajar bersama-sama gitu. Jadi kita tahu bahwa sebelum itu ya kita tahu bahwa perjanjian itu kan Allah dari awal kita kita ketika kita memiliki relasi dengan Allah yang hidup, relasi kita didasarkan oleh suatu perjanjian gitu. Dan ini perjanjian antara antara Allah yang setia dengan kita yang tidak setia gitu ya. Tapi perjanjian ini juga memang didasarkan oleh kesetiaan Allah dan bukan kebisaan kita untuk eh, mem- menggenapi perjanjian ini gitu ya. Jadi dari awal Allah tuh sudah bilang ke kita bahwa kamu ini pilihanku, aku akan memberkati kamu, eh, aku aku ini mau mati buat kamu gitu ya supaya kita bisa bersama-sama gitu. Dari awal tuh Allah udah menyatakan itu. Dan seringkali kita suka lupa gitu ya di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita eh, ya punya pergumulan ini dan itu, kita suka melupakan janji Allah itu buat kita. Nah, di sini aku mau menekankan bahwa janji Allah itu aja udah ada dari kita masih di kandungan dan bahkan sebelum itu gitu. Dan di sini ada satu kata, kita lihat yang pertama, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah inward parts. Jadi buah pinggang ini entah kenapa ditranslate ke buah pinggang ya di dalam bahasa Indonesia, tapi aslinya tuh inward parts. Atau dalam bahasa Ibraninya yang bahasa aslinya itu kiliotai. Nah, kata Kiliotai ini nanti ketemu di Ayub 19 ayat 27. Jadi nanti dia ditranslate sebagai hati sanubariku. Nah, di Mazmur nanti ada juga diterjemahin sebagai batinku. Dan ada ayat-ayat lainnya gitu ya. Intinya Kiliotai ini selain buah pinggang, dia bisa diterjemahkan menjadi my heart, my mind gitu ya. Nah, akar katanya adalah kilyah. Ya, kilyah itu sendiri secara harafiah bisa dikatakan organ fisik. Jadi
Kilyah ada eh, beberapa ayat di Alkitab diterjemahkan menjadi eh, ginjal gitu ya, kidney. Dan yang kedua itu secara figuratif ada eh, emosi dan perasaan. Jadi kayak ya hati sanubari, batin gitu ya, emosi dan perasaan. Dan ini kan lagi-lagi ini tuh suatu hal yang indah gitu. Ketika kita memikirkan bahwa Allah membentuk buah pinggang, membentuk inward parts kita, secara harafiah itu ya bener organ fisik kita tadi ya. Kita lihat dari dalam kandungan udah kelihatan matanya, udah kelihatan tangannya, dan lain-lain. Tapi juga sebenarnya Allah tuh sudah menetapkan kita pikiran-pikiran, emosi, perasaan, ya karakter kita dari dalam diri, dari sejak kandungan. Tentu lingkungan kita itu membentuk kita juga, pasti ya. Sampai kita lahir sampai sekarang itu lingkungan membentuk. Tapi dari awal pun Allah tuh sudah menetapkan loh, oh Kak Tracy akan menjadi orang yang seperti ini, Krista akan menjadi orang seperti ini, Kak Novia akan menjadi seorang yang seperti ini gitu. Jadi aku yakin sebenarnya ada strength, ada karakter kita yang sebenarnya harusnya menjadi strength kita di dalam pelayanan gitu ya. Misalkan, oh ini orang yang, oh kita tuh memang secara natural akan menjadi orang, ada yang orang introvert, ada orang yang ekstrovert, dan itu nggak apa-apa gitu. Ketika ketika Allah memanggil kita menjadi umatnya, Allah tuh meminta kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita gitu. Bukan meninggalkan karakter natural yang apa namanya, yang sebenarnya indah dan bisa kita pakai untuk memuliakan namanya gitu. Jadi kayak istilahnya ini bukan kayak oh kalau kita menjadi orang Kristen harusnya kita jadi ekstrovert semua karena kita harus suka fellowship. Bukan gitu doang gitu ya, bukan kayak gitu. Justru Tuhan bisa pakai orang ekstrovert, bisa pakai orang introvert, bisa pakai orang dengan karakter yang bermacam-macam untuk kemuliaannya gitu. Yang Tuhan minta kita tinggalkan adalah dosa-dosa kita di dalam karakter kita. Kemudian ada kata menenun gitu ya. Ini menenun dalam kandungan ibuku gitu. Aku suka banget kata menenun karena sebagai orang yang berusaha untuk menenun, knitting gitu ya, aku merasa itu sulit sekali. Jadi itu adalah hobi yang suka aku tinggalkan, terus baru ingat lagi buat kerjain. Karena harus sangat intensional gitu melakukannya, harus sangat oh, mau beli wallnya, mau beli benangnya, terus harus dikerjain, nanti harus bikin berapa baris lagi gitu ya. Jadi istilahnya kalau nggak intensional tuh nggak bisa kayak oh sambil tidur sambil ngerjain itu nggak bisa. Jadi Allah tuh seperti itu gitu. Allah tuh di dalam membuat kita, menciptakan kita, dia menenun secara internasional, dia melakukan itu gitu di dalam kandungan. Nah, kata kandungan ini sendiri adalah yang digunakan di sini adalah beten namanya. Nah, kalau beten, tapi sinonimnya di dalam bahasa Ibrani adalah rehem, ya, rehem, yang akar katanya adalah rahamim. Nah, ini kan kalau kita dengar rehem, rehem, rahamim, itu kayak oh rahim gitu ya, kandungan rahim gitu ya. Jadi ini make sense banget karena kata bahasa Indonesianya sangat dekat dengan bahasa Ibraninya yang adalah rehem itu ya. Nah, rehem akar katanya adalah rahamim. Nah, rahamim itu artinya adalah kasih karunia gitu. Jadi kasih karunia itu disamakan atau disetarakan atau disimbolkan dengan kandungan ya. Jadi kandungan ibu itu sejajar dengan kasih karunia Allah gitu. Lagi-lagi itu bukan oh Allah tuh oh ini kebetulan atau apa, tapi benar-benar Allah menaruh poin di situ, menaruh suatu kebenaran di situ ya. Kandungan ibu ini layaknya Allah yang berkasih karunia kepada kita, yang menjaga, melindungi kita gitu. Seperti itulah kandungan seorang ibu. Dan yang terakhir yang aku ingin kita bahas juga adalah soal bakal anak. Nah, bakal anak ini adalah kalau bahasa Inggrisnya unformed substance. eh Kalau di dalam bahasa Indonesia kan bakal anak agak kurang jelas gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia unformed. Jadi bentuk yang belum terbentuk gitu. Bentuk yang belum berbentuk. Di dalam bahasa Ibraninya adalah golem. Ya, nah kata golem ini nggak keluar di dalam Alkitab lagi di Perjanjian Lama terutama tidak tidak keluar lagi dimanapun kecuali kata kerjanya gitu. Jadi golem kan kata noun ya yang disebut bakal anak ini seperti embrio gitu ya. Tapi kata kerjanya adalah galam. Dan ini bisa ketemu di ayat
Dua Raja-Raja 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya galam, dipukulkannya dia ke atas air itu gitu. Jadi gulungan gitu ya. Gulungan itu golem itu gulungan. Kalau kita ingat tadi ya Morula yang mungkin aku kasih lihat Morula itu kayak gulungan gitu kan. Cuma kumpulan seperti ini ya gulungan itu. Tapi bahkan saat kita masih Morula itu, saat kita masih gulungan, mata Allah sudah melihat kita gitu. Jadi lagi-lagi ini bukan masalah oh dia harus berbentuk manusia dulu baru dia adalah seorang manusia, enggak gitu. Karena kemanusiaan dan keberhargaan kita datangnya dari Allah. Dan mata Allah aja udah melihat kita sejak kita masih morula dan bahkan masih zigot itu. Allah tuh sudah melihat kita gitu. Dan lucunya adalah yang satu hal, ini kan Mazmur Daud ya. Kalau kita pikir-pikir, Daud tentu saja tidak punya pengalaman dan punya pengetahuan sebanyak kita eh, di dalam hal sains. Ya, dia pasti nggak tahu bahwa Morula bentuknya kayak gitu, oh bayi di dalam kandungan bentuknya seperti itu dia nggak tahu. Tapi dia udah bisa tulis Mazmur seindah ini. Jadi itu benar-benar based on imannya kepada Allah. Ternyata lagi-lagi kita tahu bahwa ya pengetahuan itu tidak menentukan, ya kita bertanggung jawab untuk eh, belajar terus-menerus di dalam terang firman Tuhan dan di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi nyatanya memang iman itu nggak eh, tergantung pada sebanyak apa yang kita tahu gitu. Karena pada saat itu aja yang walaupun Daud belum tahu tentang sains ini, Daud sudah tahu bahwa oh Allah tuh menetapkan aku dari sejak kandungan. Yang ini perjanjian di bagian yang terakhir aku cuma mau menunjukkan beberapa ayat-ayat lagi soal perjanjiannya. Mungkin kita bisa ngambil waktu sejenak buat membaca. Kalau teman-teman atau kakak-kakak para ladies di sini sedang bergumul dengan perasaan bahwa ngapain aku ada di sini, ngapain kau menghadirkan aku di sini kalau aku harus menghadapi kesulitan-kesulitan ini gitu ya. Lagi-lagi ingat janji Allah. Ingat bahwa kita ada di sini tuh karena perjanjian kita dengan Allah yang Allah ciptakan gitu. Jadi kita bisa baca dan kita bisa ingat bahwa benar-benar yang Allah sudah membuat perjanjian dengan kita dari awal gitu ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Oke, bagian terakhir, dari bayi baru lahir sampai usia 1 tahun. Jadi aku cuma mau menunjukkan beberapa keajaiban di dalam periode ini gitu ya. Yang pertama adalah tumbuh kembang tercepat itu yang kita pernah miliki dalam hidup itu adalah usia dari bayi baru lahir sampai usia 1 tahun. Jadi ada kenaikan berat badan 3 kali berat badan awal dan 1,3 sampai 2,5 cm pertumbuhan panjang per bulan. Dan itu tidak akan pernah kita alami lagi seumur hidup kita ya. Jadi aku sekarang di usia yang sekarang kalau aku mau setinggi Kak Tracy itu udah nggak bisa. Ya, jadi ini hanya bisa pertumbuhan secepat ini hanya bisa dialami di dalam 1 tahun dari lahir sampai usia 1 tahun itu. Kemudian dari lahir sampai usia 1 tahun ini juga adalah critical window gitu ya. Karena otak akan mencapai 60% ukuran dewasa pada usia 12 bulan atau 1 tahun. Dan sangat mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Jadi lagi-lagi kita eh, sayang sekali kalau misalnya ada orang tua yang meremehkan bayi dan kayak oh ya udahlah nanti aja itu anak-anak gak usah terlalu dipikirin lah nanti aja dibenerinnya pas udah dewasa gitu enggak karena bahkan di usia di bawah 1 tahun itu mereka lagi belajarnya justru lagi menyerapnya gitu ya. Kemudian mereka juga bisa memahami perasaan, jadi mereka udah belajar berempati kepada orang lain. Mereka bisa dan menunjukkannya, dan itu poinnya ya. Mereka bahkan dari usia 9 bulan mereka sudah bisa menunjukkan atau berekspresi lah. Kalau misalkan ada orang yang sedih, mereka bisa merasakan dan
ikutan sedih juga dan menunjukkannya gitu. Jadi lagi-lagi mereka tidak se-clueless atau tidak polos dan nggak tahu apa-apa itu yang kita sering pikir. Dan oh ya udah, jadi ada orang tua yang nangis mulu, udahlah dikasih gadget aja gitu ya. Aduh, sayang sekali, karena justru ini adalah waktu di mana ini benar-benar lagi dibentuk gitu. Oke, seperti itu saja sepertinya untuk hari ini. Semoga saya bisa menyampaikan ya lagi-lagi keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kandungan dan dari lahir sampai usia 1 tahun. Terima kasih. Oke, thank you so much untuk presentasinya, untuk pengajarannya, untuk mengingatkan kita semua betapa kita diciptakan dengan kita semua belajar hari ini tentang tentang konsep dari karya penciptaan Tuhan, dari konsepsi sampai menjadi menjadi anak ya. Banyak banget ya highlight yang kita actually make a few notes di mana harga dirimu itu udah dari kamu masih kecil banget, masih masih dalam konsep dan fertilisasi itu ya. It's so amazing. Terus I don't know ya ladies ya, kan terpukau nggak dengan kebaikan Tuhan bahwa sebelum kita menang lomba baca, lomba nyanyi, lomba modeling, lomba apapun lomba yang kita pernah ikuti semasa kecil, kita udah menang satu lomba yang pesertanya 200 juta. Kita menang loh. Jadi ini satu hal yang benar-benar kita jangan sampai kita lupa betapa amazingnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa terlalu kecil, insignificant, itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk humble us ya, untuk kita biar nggak sombong. Tapi di waktu bersamaan juga bisa juga si jahat membuat itu kita berpikir bahwa kita nggak berharga. Jadi kita kalau lagi terima suatu pernyataan dari kepala kita bahwa saya emang bukan siapa-siapa. Tanya dulu, ini dari siapa nih? Dari Tuhan untuk biar kita nggak sombong, atau dari si jahat untuk kita hancur? Karena beda. Dari Tuhan pasti kita akan jadi kayak I'm nobody, tapi Tuhan mm, mm, mati untuk saya. I'm somebody. Saya berharga di mata Tuhan, sehingga kan nilai kita kan berdasarkan harga diri kita tuh berdasarkan siapa yang menilai kita berharga. Kalau Tuhan bilang kau berharga sampai aku mati di kayu salib, arti kita sangat berharga sekali. Nah, kalau kita berharga berarti dari bakal bayi ini aja, dari janin aja, itu sangat berharga sekali. Kita ada pemenang, kita berharga, dan terakhir Tuhan mau kita di dunia ini. Tuhan mau. Dan amazingly adalah tadi waktu Dokter Krista bilang, di usia 12 minggu aja bayi kembar tuh bisa tahu diri. Tahu diri loh. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu dia diaplikasi oleh si bayi. Dia kalau tangannya udah mau deket muka si kembar, pelan-pelan biar nggak kejeduk, nggak kena, kan ruangnya kecil. Sharing kamar kecil ini harus berbaik hati, mengasihi sesama, mengampuni, terus nggak boleh serakah. All the thing yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan saat kita menghirup udara luar, itu si bayi udah mengaplikasikan dalam rahim ibunya ternyata ya. 12 minggu ada interaksi kembar, interaksi rasa, pengen tahu, oh mama lagi makan keju nih, mama lagi makan singkong nih. Dan dia bisa mulai suka dengan suara ibunya, suara semuanya. Terus juga mulai belajar musik dan sebagainya gitu. Jadi tanpa sadar kita tuh semua sudah diciptakan dengan begitu detail oleh Sang Maha Kuasa dalam rahim ibu kita. So, and another amazing thing, pas sudah lahir pun juga si bayi ini um, mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, dan juga kita punya ruang untuk mengajarkan kepada bayi critical window untuk dia bisa dipengaruhi dan pengaruh yang baik, termasuk dalam pengaruh Kristus. So, tugas kita adalah saya merasa bersyukur sekali dengan kelas ini, mempelajari uh, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hati sanubarinya Tuhan. That's a beautiful word. Saat kita di rahim ibu kita tuh adalah hati sanubarinya Tuhan gitu. Jadi kayak we are precious. Kita adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan sebelum kita bikin apa-apa. Secara nggak langsung ya, sebelum tutup dalam doa dan juga kita akan buka dalam tanya jawab. Secara tidak langsung kita tuh udah kita dikasih oleh Tuhan sebelum kita bikin apa-apa. Makanya tuh banyak sekali orang Kristen bertanya gini, aduh saya harus berbuat baik dulu nih biar Tuhan mengasihi saya. Tidak. Terima Tuhan dulu, menerima kasih karunia Tuhan dan keselamatan Tuhan. Setelah kita menerima Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, ditebus oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti akan berbuat baik.
pasti hati kita akan diubahkan oleh Tuhan. Jadi bukan perbuatan baik baru diselamatkan, tapi diselamatkan dulu agar bisa melakukan perbuatan baik. Jangan ketukar posisinya. Kayak bayi aja. Bayi nggak ngapa-ngapain aja udah dikasih oleh Tuhan. Di rahim sang ibu, dia adalah sanubarinya Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Dia dikasih oleh Tuhan, pertumbuhannya ajaib. Sampai nanti dia bisa tumbuh kuat, baru dia bisa melihat si ibunya. Selama dia masih nggak ngapain, ibunya ngasih nutrisi, ibunya jaga dia, ibunya berusaha untuk melindungi dia. Itu manusia loh, apalagi Tuhan yang lebih-lebih lagi. Artinya keselamatan kita kasih karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan. Yang kita terima tanpa harus bikin apa-apa. Hanya terima dan percaya dan bertobat. Tapi setelah itu kita akan bertumbuh dan pertumbuhan kita akan bisa signifikan semakin kita menerima nutrisi firman Tuhan dan nutrisi di kehidupan di kebersamaan. Karena seorang bayi nggak bisa hidup sendiri, dia perlu seorang ibu, dia perlu seorang banyak pribadi di sekitar sang ibu yang memberikan damai sejahtera, nutrisi yang baik, kata-kata bijak dan sebagainya untuk bisa bayi itu merasakan pertumbuhan yang sehat. Jadi kalau kita nggak bertumbuh nih saat ini dalam pertumbuhan rohani kita, mungkin kita nggak dapat nutrisi yang tepat. Nggak apa-apa loh dengar YouTube dari khotbah gereja lain asal jangan gereja sesat ya. Atau kita bisa mendengarkan dari banyak hal yang untuk bisa membuat kita menjadi lebih bernutrisi. So, Liri, saya berharap hari ini kita belajar bahwa engkau pemenang, engkau berharga, dan engkau juga Tuhan sediakan masa depan yang begitu indah dalam pertumbuhan rohani Anda semua. Kita bertumbuh dengan cara yang berbeda, usia yang berbeda, kita bertobat, tapi pasti dalam tangan Tuhan kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah, kita akan menjadi berkat. Jadi don't believe dengan kebohongan di luar sana, tapi percayalah Tuhan menciptakan kita dengan begitu karya indahnya kita pelajari hari ini, begitu detailnya, 46 kromosom, 2323 dan sebagainya, dan human value, harga diri kita, saat kita menjadi zigot, sekumpulan sel, pas lahir jadi bayi dan semuanya. Ini semua begitu terlampau indah yang membuat kita menyadari bahwa sebelum kita ada di dunia ini, ya Tuhan udah perhitungkan dan Tuhan udah pelihara dan Tuhan yang bentuk kita sampai bisa sehat seperti saat ini. So, terpujilah Tuhan, karya Tuhan indah dan bagian kita adalah mengucap syukur dan hiduplah dengan rancangan Tuhan. Jangan ikuti kebohongan dunia yang sementara, tapi hiduplah dengan pertumbuhan yang membawa kita kepada kedewasaan. Karena kalau kita dulunya seorang bayi lahir dalam rahim seorang ibu, sekarang kita telah lahir baru dalam karya Tuhan langsung. Nanti kita akan terlahir dari dunia ini, keluar dari dunia ini kepada keabadian. That's the real birth. Sekarang cuman kita di janin bumi, kita adalah janin bayinya Tuhan di bumi, menerima apapun kita bisa terima dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan terlahir saat kita tutup mata di dunia, terbuka dalam surga. Itulah kelahiran yang untuk selama-lamanya, nggak akan pernah mati lagi. So please don't waste your 90 tahun, 100 tahun di dunia. Gunakanlah untuk mengenal Tuhan sampai nanti kita terlahir di surga saat kita menutup mata di dunia. So, ada ilustrasi yang aku bisa berikan. Thank you so much, Dr. Krista. Kita akan masuk dalam Q&A, tapi saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Karya kami begitu indah. Engkau mengizinkan kami bertumbuh besar dalam rahim ibu kami. Terima kasih Tuhan, hati sanubari Tuhan daripada kami. Engkau mengasihi kami saat kami masih begitu kecil, zigot, janin, hanya sekumpulan sel kata orang dunia. Tapi kami berharga di mata Tuhan. Konsep kami, karya Tuhan dalam menciptakan kami dalam rahim ibu kami, sangat-sangat kami syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan kami semua menjadi pemenang. Engkau menumbuhkan kami dalam rahim ibu kami. Kami pun diberikan nutrisi yang tepat. Anugerah Tuhan berlimpah. Dan kami bisa ke apa kami hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin kami tidak diinginkan oleh ibu kami. Mungkin kami juga tidak merasakan keamanan saat kami masih dalam janin maupun kami setelah lahir. Tapi tangan Tuhanlah yang menenung kami dan juga tangan Tuhanlah yang melindungi kami dan membuat kami bisa bertumbuh sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengampuni yang bersalah, kami mensyukuri hidup, dan kami sangat antusias akan karya Kristus dalam kehidupan kami yang membuat pertumbuhan iman kami akan semakin kuat, bernutrisi, semakin membawa perubahan dalam kehidupan kami maupun kehidupan sesama kami, agar nanti tiba masanya
Kami terlahir di keabadian. Kami siap Tuhan dengan melihat karya Tuhan yang terlampau sempurna, melebihi dari dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk Krista Tuhan, berkati dia Tuhan, keluarganya, berkati juga pekerjaannya Tuhan, kemanapun dia pergi, Engkau memberkati dia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupannya dia. Untuk kami semua juga di tempat ini Tuhan, biarlah mulai hari ini, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kami syukuri, kami akan berkarya Tuhan, kami akan menambahkan nutrisi pikiran kami, hati kami, tubuh kami dengan sebaik-baiknya seperti Tuhan merawat kami dalam janin kami. Kami akan merawat tubuh rohani maupun tubuh jasmani kami dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami memuliakan Engkau dan semakin bertumbuh dalam Engkau. Terpujilah Yesus Kristus. Atas nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami syukur dan berdoa. Amin.